Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan kupas tuntas sebuah konsep penting nih dari kutipan buku The First Minute karya Chris Fanning. Kita fokus ke bab pertamanya ya. Sumber ini menarik banget soalnya ngebahas sesuatu yang kita lakuin tiap hari di kantor, komunikasi. Anda pasti pernah ngalamin kan ya? Itu loh percakapan kerja yang rasanya kok muter-muter, nggak jelas gitu arahnya. Atau malah buang-buang waktu aja. Nah, buku ini tuh nawarin solusi, katanya dimulai dari menit pertama. Jadi, mari kita bedah bareng nih. Apa sih sebenarnya menit pertama ini? Dan kenapa penulisnya bilang ini krusial banget buat hasil kerja dan reputasi kita? Oke deh, langsung aja ya. Apa persisnya nih definisi menit pertama menurut si Fanning ini? Ini bukan cuma 60 detik pas kita ketemu orang gitu kan? Jadi pas obrolan santai atau basa-basi udah kelar, nah terus kita mulai masuk ke inti kerjaannya. Oke. Jadi bukan durasinya ya, tapi kapan mulai ngomongin substansinya. Tepat. Titik ini penting banget loh. Soalnya Anda bisa aja ninggalin kesan pribadi yang oke, ramah gitu. Tapi secara profesional bisa gagal total kalau pas mulai ngomongin kerjaan, malah nggak terstruktur, nggak jelas maunya apa. Ketidakjelasan di awal itu, bisa langsung bikin lawan bicara bingung. Atau malah defensif kan? Menarik nih bedain kesan pribadi sama profesional di momen transisi itu. Oke. Terus kenapa sih penulisnya nekenin banget pentingnya menit spesifik ini? Sumber kita kan nyebutin ada kaitannya sama peluang promosi ya? Iya, betul. Dampaknya signifikan ternyata. Buku ini ngutip data, katanya komunikasi yang buruk, ya terutama kalau nggak bisa nyampein ide dengan ringkas dan jelas, itu jadi salah satu penghambat utama orang naik jabatan. Apalagi buat posisi pemimpin. Oh iya. Iya. Coba dibayangin, lebih dari setengah waktu kerja kita kan dipakai buat komunikasi ya, macam-macam bentuknya. Iya juga sih. Nah, tiap email, tiap rapat, bahkan obrolan singkat itu semua ngebentuk persepsi orang lain soal kompetensi kita. Jadi kalau di menit pertama aja kita udah kedengeran nggak fokus, nggak terstruktur, orang bisa jadi, secara nggak sadar gitu, ragu sama kemampuan kita. Ngerasa kita bisa nggak yang ngelola tugas yang lebih kompleks, atau mimpin tim. Ini bukan cuma soal info, tapi nunjukin cara kita mikir juga. Masuk akal. Pemimpin kan emang harus bisa kasih arahan yang jelas ya, efisien. Tapi, nah ini nih, mungkin ada pendengar yang mikir, gimana kalau saya ngerasa reputasi komunikasi saya udah terlanjur kurang oke. Apa masih bisa diperbaiki? Kayaknya susah gitu ngubah persepsi orang. Pertanyaan bagus itu. Dan penulisnya jawab dengan optimis kok. Jawabannya, nggak telat. Sama sekali nggak. Sumber ini nunjukin ada riset, katanya butuh sekitar 8 kali interaksi positif yang konsisten. 8 kali ya? Ya, 8 kali buat mulai ngubah satu kesan negatif yang udah kebentuk. Kalau dipikir-pikir, dengan seberapa sering kita interaksi di kantor, email tiap hari, rapat mingguan, ngobrol bentar, 8 kali itu kayaknya nggak terlalu banyak juga ya. Iya sih, bisa dicapai lah ya. Banget. Kuncinya yaitu tadi, fokus terapin kejelasan dari menit pertama, tiap kali mau bahas kerjaan. Kalau konsisten, potensi buat ngubah persepsi itu ada, dan bisa relatif cepat, mungkin beberapa minggu aja udah kelihatan bedanya. 8 interaksi positif. Wah, ini ngasih harapan sih. Jadi buat Anda nih, pendengar kami, ini artinya ada peluang beneran buat riset persepsi. Fokus aja ke cara Anda mulai diskusi kerja. Gimana Anda kasih konteks, tujuan di awal, itu bisa langsung ngaruh ke penilaian kolega, atasan, dan mungkin buka peluang baru juga. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal citra diri loh, ada hubungannya juga sama efisiensi kerja secara keseluruhan. Penulisnya ngutip studi dari Siemens. Ini cukup kaget juga sih bacanya. Oh ya, kenapa? Jadi, perusahaan itu bisa kehilangan waktu kerja yang, lumayan banyak, sampai belasan jam per minggu per 100 karyawan. Hah, serius? Gara-gara apa? Gara-gara cuma butuh klarifikasi ulang. Karena komunikasi di awalnya nggak efektif, nggak jelas. Wow, belasan jam per minggu, per 100 karyawan. Itu gede banget ya pemborosan waktunya, hanya buat klarifikasi. Iya kan? Jadi, nguasain menit pertama ini bukan sekedar biar kelihatan bagus gitu. Tapi ini kontribusi nyata buat produktivitas. Bisa ngurangin salah paham, ngurangin kerjaan ulang, hemat waktu, hemat biaya juga akhirnya. Oke.
Jadi intisari dari bab pertama buku ini jelas banget ya. Momen transisi pas mau ngomongin kerjaan itu fondasinya. Cara kita ngelola momen itu nentuin banget kejelasan, efisiensi, dan ya ujung-ujungnya persepsi profesional kita. Benar, dan yang penting lagi pesannya itu. Ini tuh skill, keterampilan, bisa dipelajari, bisa diasah, bukan bakat dari lahir gitu. Jadi, ya siapapun bisa jadi lebih baik kalau mau usaha. Dan dampaknya bisa kerasa cepat kalau konsisten. Ntar, nanti pas ada percakapan kerja berikutnya, entah itu rapat, telepon, atau mungkin email penting, gimana caranya Anda akan secara sadar nih ngelola transisi dari basa-basi ke inti topik kerjaannya. Info kunci apa, misalnya konteksnya, tujuannya, atau pertanyaan utamanya yang bakal Anda sampaikan di awal banget. Biar semua orang langsung nyambung, langsung satu frekuensi. Sejak menit pertama itu. Coba dipikirkan ya.